Iya, Kasih betul. batas waktu. Justru memang kenapa kita masukin gugatan perdata, karena kita masih buka peluang itu, Pak. Kalau kita misalnya masukin ke pidana kan langsung rame ya. Takutnya nanti dia punya bisnis juga langsung drop juga gitu. Tapi ya Iya, memang kan awalnya kan kita kan tertipu sama pencitraan ya, pasti ya Pak ya. Ya si John ngambarin dia sukses lah dengan high five-nya, ya kan. Di YouTube-nya Dr. Richard Lee, kalau memang benar-benar dia dari nol segala macam gitu. Jadi kita pikir ya udah kita coba deh kasih job, gitu. Kita kasih job, ternyata job tentang tugas pajak ya, tugas pajak sama audit ternyata nggak beres sampai sekarang nih, sampai press conference gitu. Jadi kita ditagih 600 juta sama dia, dan terus dia juga bilang dia sanggup beresin kasus hukum. Akhirnya ditagih lagi 800 juta gitu. Yang which is dia bukan pengacara, bukan lawyer, bukan advokat gitu. Jadi pas kita cek di KBRI juga nggak ada, ya kita cuma ngeliat sebenarnya kita udah sempat beberapa kali counter dia, minta ya tanggung jawab lah intinya, tapi nggak ada niat baik. So lewat ini ya semoga ada tanggapan dari John dan cukuplah menipu orang dengan high five ya, karena kan maksudnya ya teman-teman artis juga banyak yang memang udah mulai minat mau invest ke dia gitu kan. Dan ini kita cuma mau suarakan bahwa baru satu aja nih Pak, kita aja udah 1,8 miliar, ya kan. Kalau 100 orang udah berapa, gitu loh. Jadi daripada nanti jadi bom waktu, ya kan. Ada, ya tahu ada Vicky Prasetyo ya, ada yang Lex ya, sama Anang ya. Jadi benar-benar tolong teman-teman artis ini, public figure, teliti dulu legalitasnya John. Kalau emang dia mau bisnis, minta dulu surat-suratnya. Kalau sampai misalnya dia nggak bisa tunjukin, jangan deh, daripada nanti jadi seperti kita. Oke. Itu kapan kejadiannya? Maksudnya awal mulanya mau kerjasama mungkin minta tolong? 2022 sekitaran April kali ya Pak, kurang lebih ya. Iya, benar sekitaran April. Dalam kerjasama apa gitu kan, minta bantuan apa ke PT-nya? Kita minta ke HFF itu kemarin untuk mengerjakan audit Pak, laporan keuangan. Tapi ya alhasil udah setahun lebih. Ya. Jadi janjinya 2-3 bulan selesai, tapi nggak pernah beres. Janjinya itu mungkin dari 100%, berapa persen yang akhirnya terwujud atau tidak terwujud sama sekali, Pak? Tidak terwujud sama sekali Pak. Gitu. Karena terakhir saya yang take over untuk tugas-tugas di pajaknya. Kemarin kita baru ketemu dengan Kanwil, gitu ya. Benar-benar besar besar itu kita yang selesaikan semuanya intinya. Jadi dari pihak John nggak ada. Jadi memang ya kita harap dia masih mau merespon ya, karena kita juga sebenarnya bukan kita harap sih, kita masih memberikan peluang untuk niat baiknya lah. Gitu. Kalau memang dia tahu ini bukan kewenangan dia, tolong diselesaikan, dikeluarkan uangnya. Gitu. Bisa apa mungkin menghubungi Bang Boyan sendiri, udah berapa kali, sampai akhirnya mungkin nggak ada respon, boleh diceritain? Oh banyak Pak. Berapa kali? Udah lumayan banyak ya, bahkan kita udah sempat ngomong sendiri sampai datengin kantornya. Sampai akhirnya diambil lagi Pak berkasnya sama kita Pak. Oh, diambil atau diserahkan? Karena memang nggak pernah dikerjain, sedangkan dari pajak udah manggil kita langsung, ada surat perintah segala macem, ya mau nggak mau kita ambil balik. Kita punya berkas untuk kita selesaikan sendiri, karena ditelantarkan Pak di sana Pak. Dalam proses pengambilannya itu tidak sepengetahuan John sendiri atau tidak sama sekali, atau mungkin staffnya doang? Pastinya kan kita kan harus lewat staffnya dulu lah. Ya kan nggak mungkin lah karena kantor beliau ya. Kalau memang misalnya nggak dapat izin, nggak mungkin bisa keluar berkas kan. Rencana mungkin apa nih, langsung lapor atau Jalan masih dulu? Sebenarnya untuk gugatan sendiri kita udah masukin kemarin tanggal 16 Februari di PN Jakarta Selatan. Yeah. Gugatan mungkin detailnya sedikit. Perdata atau pidana? Sementara masih perdata Pak.
Jadi kita nggak mau langsung angkat besar karena kita juga masih menghargai reputasi beliau ya. Semoga dengan adanya sebuah senggolan seperti ini ada kepekaan untuk John bisa selesaikan. Banyak Pak ya, ada dari bukti transfer, terus juga profil perusahaan dia, terus juga keterangan dari para pendiri 5 sekawan ini terdahulu kalau memang mereka juga dizolimin, sahamnya dirampas, nggak pernah ditransfer sampai sekarang, nggak pernah dibayar sekalipun ada akta jual belinya gitu loh Pak. Jadi dan juga untuk merek High Five sendiri ternyata bukan nama dia juga yang punya. Bukti transfernya berarti lengkap Bang ya? Lengkap itu ya? Lengkap. Berapa kali transfer tuh? 1,8 berarti kan bertahap? Iya. Mungkin sekitar 20 kali. Tapi nggak sampai sih di bawah 20 lah. Misalkan masih ada harapan untuk diselesaikan secara baik gitu kan dari Iya, betul. Kasih batas waktu. Justru memang kenapa kita masukin gugatan perdata karena kita masih buka peluang itu Pak. Kalau kita misalnya masukin ke pidana kan langsung rame ya. Takutnya nanti dia punya bisnis juga langsung drop juga gitu. Tapi ya nanti mungkin dari sisi pajak juga bisa akan dikulik Pak. Karena kan gimana juga pajak dia punya modal perusahaan katanya cuma 100 juta ya, tapi bisa punya cabang di 10 menara segala macam ya, itu juga udah nggak masuk akal sekali sih. Masih waktu nggak sampai kapan mungkin sampai akhirnya pindahan? Kalau sidang pertama kan pastinya sekitar minggu pertama atau kedua Maret ya. Ya mungkin ya di sela-sela 1 bulan ke depan ini masih ada terbuka Pak ya kesempatan. Ya. Bang, gugatan perdata biasanya ada angka apa yang dituntut, material dan imaterial kan biasa ada seperti itu. Boleh disebutkan tuntutan materialnya berapa? Kurang lebih materialnya 1,8 dan imaterialnya ya kita ya dari keuntungan yang hilang ya Pak ya, terus juga waktu yang terkuras sumber daya untuk mengurusi masalah ini ya, dan juga untuk bahkan kita harus capek lagi mencari pengganti dari High Five Pak ya, itu ya kurang lebih sekitar 1 miliar juga Pak, jadi sekitar 3 miliar. Intinya dengan segala kesempatan yang kita masih buka untuk berdamai dengan John, tapi kemarin sore sekitar jam 2:30 gitu ya, ada WA dari beliau, intinya menyatakan kalau beliau merasa diserang gitu. Yang itu juga bingung gitu ya, maksudnya dia nggak pernah keluar uang, kenapa dia merasa diserang gitu kan, kita yang merugi uang, kenapa jadi dia yang diserang sekali lagi gitu ya. Ya dia mengancam kalau dia akan menyerang balik, ya kita juga sempat kaget, dan kalau memang dia mau menyerang balik ya kita membuka tangan sih ya Pak ya. Artinya respon John sendiri bukannya yang positif, justru malah negatif. Iya Pak, betul sekali, memang sangat disayangkan responnya, sepertinya beliau jadi marah gitu. Entah karena kebohongan yang kita bongkar atau mungkin ya dia ngerasa nggak nyaman ya, ada yang berani mendobrak ke media gitu, masih belum tahu sih.